Halo semuanya, balik lagi di channel Mr. Chibi 25. Nah, apa kabarnya teman-teman? Untuk video kali ini saya akan membahas Aquarius Degel dari anime Senseiya de los Canvas. Bagi teman-teman yang mau mensupport channel ini, bisa dengan mensubscribe dan juga mengaktifkan lonceng pemberitahuan agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten. Nah, kalau begitu kita langsung saja pembahasannya. Degel berusia 22 tahun, ia lahir di Prancis tanggal 5 Februari. Nama Degel memiliki arti mencairnya es. Degel adalah pria tinggi, dia memiliki rambut hijau yang panjang dan juga mata yang hijau. Penglihatan Degel sedikit melemah sejak mendapat serangan Diamond Dash dari masternya Crash. Dia harus memakai kacamata saat tidak bertarung. Kacamata yang dia gunakan adalah hadiah dari Fluorite. Sepintas Degel terlihat dingin, namun dia adalah orang yang sangat sensitif dan juga hangat saat bersama orang-orang yang dekat dengannya. Degel selalu sopan dan juga sangat formal. Ia sering memarahi Cardia karena cara dia memperlakukan Sasha yang tidak sopan sebagai seorang dewi. Persahabatannya dengan Cardia mengungkapkan kepeduliannya. Meskipun dia tidak menyukai sisi sadis dari Cardia, dia juga sangat rajin belajar, selalu membawa buku bersamanya. Degel dianggap sebagai sen paling cerdas dari Sanctuary. Degel tumbuh dan besar di Blueguard bersama temannya Unity dan Serafina. Dia dilatih oleh sen emas Aquarius Crash. Degel adalah sen emas yang dapat membaca dan menafsirkan bintang-bintang selain Paus Agung. Selain itu, dia sangat tenang dan sopan. Degel memiliki perpustakaan sendiri dan merupakan satu-satunya sen emas yang memakai kacamata. Ia pun mendapat julukan ensiklopedia Sanctuary. Misi ke Perancis. Ketika Degel sudah menjadi sen emas, ia melakukan perjalanan ke Perancis. Pada waktu itu, Degel berusia 17 tahun. Degel menyamar menjadi tamu di kediaman Lady Garnet yang pada waktu itu sedang melangsungkan sebuah pesta. Misi yang dilakukan Degel ialah untuk menyelamatkan gurunya Crash yang mengirimkan surat meminta pertolongan kepada Paus Agung. Degel mengira bahwa gurunya terperangkap di kediaman Lady Garnet. Lady Garnet seorang wanita misterius dan cantik yang dapat mengendalikan siapapun dengan mendengarkan nyanyiannya. Sehingga mereka seolah terhipnotis dan mau melakukan apapun yang diperintahkan Lady Garnet. Di kediaman Lady Garnet, Degel datang bersama Serafina. Ia bertemu dengan seorang gadis bernama Fluorite. Ia bertugas sebagai pelayan di kediamannya. Degel kemudian menemukan fakta bahwa para tamu undangan tergila-gila kepada Lady Garnet dengan hipnotis nyanyiannya. Ia juga memiliki pengikut yang setia yang dikenal dengan sebutan Permata. Mereka diantaranya Carnelian, pengendali darah, Chalcedon, pembuat ilusi, Tourmaline, pengendali listrik, Plin, tinju penghancur, dan Koh-i-Noor, pengendali es. Degel merasakan hal yang tidak wajar dari Lady Garnet. Ia akan mencari tahu sendiri dan menyuruh Serafina untuk pergi karena akan sangat berbahaya. Degel kemudian mengendap-endap ke dalam ruangan rahasia di kediaman Lady Garnet. Ia kembali bertemu dengan Fluorite dan memberitahu tujuan sebenarnya bekerja di kediaman Lady Garnet. Ia sedang memata-matai karena penasaran. Beberapa tahun yang lalu ayahnya dan banyak pria lainnya tiba-tiba menghilang. Fluorite curiga ayahnya ditahan di kediaman Lady Garnet, seperti guru Degel yaitu Crash. Degel ketahuan menyelinap, kemudian ia menghadapi keempat pelayan Lady Garnet. Namun dengan mudah Degel dapat mengalahkan pelayan tersebut. Keempat pelayan tersebut berubah menjadi batu sesuai nama mereka, Carnelian, Chalcedon, Tourmaline, dan Plin. Tibalah ia menghadapi Koh-i-Noor yang ternyata adalah Crash, guru dari Degel. Tentunya Degel kaget mengetahui gurunya berkhianat dari Sanctuary. Crash kembali memiliki tubuh ketika muda berkat kekuatan Lady Garnet. Sempat terjadi bentrokan, namun pertarungan tidak berlangsung lama. Degel kemudian dibawa ke sebuah ruangan yang dimana di dalam ruangan tersebut terdapat mayat yang dilapisi kristal. Di salah satu kristal terdapat ayah Fluorite. Orang-orang yang berada di dalam kristal dalam kondisi tua dan kering. Fluorite menangis sejadi-jadinya. Degel lalu memeluk Fluorite dan meminta maaf karena terlambat mengetahuinya. Ia lalu menyuruh Fluorite untuk pergi. Degel lalu memasuki sebuah ruangan untuk menemui gurunya Crash dan Lady Garnet. Crash sampai menculik Serafina agar Degel mau bertarung dengannya. Lady Garnet menculik orang-orang agar ia bisa hidup abadi, dan Crash siap mendampingi Lady Garnet sebagai pengawal. Crash sudah hidup selama 500 tahun sehingga memahami arti keabadian. Hingga terjadilah pertarungan antara guru dan murid. Degel berhasil dibukukan oleh Crash dengan kekuatan es 0 mutlak. Namun ia kembali bangkit dan membakar kosmonya untuk melancarkan serangan Aurora Execution. Degel berhasil mencapai titik beku 0 mutlak dan berhasil melukai Crash. Tujuan sebenarnya pertarungan tersebut adalah ujian terakhir Degel sebagai seorang sen emas Aquarius.
Apakah Degel layak menggunakan Cloud Aquarius? Dan jika Lady Garnet bertindak berlebihan, Degel akan menilai sebagai hakim untuk menentukan nasib mereka berdua. Sebenarnya Lady Garnet dulu orang kaya yang baik. Ia bersama suaminya selalu membantu warga sekitar sehingga warga merasa sejahtera. Namun semua berubah saat suaminya meninggal. Negara tetangga menyerang dan membuat kehidupan warga sengsara. Ia pun terpaksa lari dari kediamannya. Lady Garnet tidak sengaja masuk ke sebuah gua. Di dalam gua tersebut, ia menemukan permata legenda Garnet yang mempunyai kekuatan mengontrol jiwa seseorang. Lady Garnet setelah menemukan permata tersebut bersumpah ingin mengembalikan perdamaian di negaranya yang telah dirusak bagaimanapun caranya. Hingga Crash pun datang untuk menawarkan diri membantu mewujudkan mimpi gilanya. Banyak korban yang berjatuhan, namun kedamaian berhasil didatangkan kembali. Namun Lady Garnet merasa perbuatannya berlebihan, telah menghilangkan banyak nyawa. Maka ia meminta Crash untuk menyuruh muridnya datang, yaitu Degel, untuk menilai perbuatan mereka. Crash meminta maaf atas perbuatannya, namun Lady Garnet membunuh orang bukan tanpa alasan. Karena Degel telah layak menjadi Sen Emas, Crash dan Lady Garnet akan tidur dalam peti mati es dan beristirahat dalam keabadian. Degel lalu membawa Serafina pergi dan ia menghargai keputusan gurunya yang masih memiliki jiwa sebagai seorang Sen. Di luar kediaman, ia kembali bertemu Fluorite. Dampak dari serangan Crash membuat penglihatan Degel kabur. Fluorite lalu memberikan kacamata ayahnya kepada Degel sebagai bentuk terima kasih, dan misi pun berhasil diselesaikan. Misi ke Blue Guard. Degel diperintahkan oleh Athena pergi ke Siberia untuk pergi ke Blue Guard, tempat para Blue Warrior tinggal dan juga tempat Degel tumbuh. Ia mengajak Cardia untuk menemaninya karena misi ini akan sangat berbahaya. Karena tugas kali ini membawa Orichalcum yang di dalamnya terdapat kekuatan Poseidon untuk membantu para Sen melawan Hades. Saat tiba di Blue Guard, mereka sempat diserang oleh para Blue Warrior. Mereka adalah keturunan dari para Sen terdahulu yang menjaga segel Poseidon di Blue Guard. Namun berkat Unity, teman masa kecil Degel, pertarungan dapat dihentikan. Unity bertugas sebagai pemimpin para Blue Warrior dan juga penjaga tanah Blue Guard. Setelah kematian ayah dan kakaknya, Degel lalu meminta tolong untuk dibawa ke Atlantis, sanktuari milik Poseidon, untuk membawa Orichalcum. Unity lalu mengiyakan jika itu adalah permintaan dari Athena. Degel, Cardia, dan Unity lalu pergi bersama. Di tengah perjalanan menuju sanktuari, Poseidon, Radamantis, dan Pandora datang. Mereka lalu menyerang Unity yang seolah-olah Unity terlihat mati. Pandora memiliki tujuan yang sama untuk membawa Orichalcum Poseidon. Cardia lalu bertarung melawan Radamantis. Ia menyuruh Degel untuk mengejar Pandora yang akan mengagalkan misi mereka. Cardia harus mengeluarkan jurus andalannya, Scarlet Needle Katakeo Antares, untuk mengalahkan Radamantis, yang sekaligus menjadi pertarungan terakhirnya menjadi seorang Sen Emas Scorpio. Degel bergegas untuk mengejar Pandora menuju kuil Poseidon, namun ia mendapati Pandora telah tergeletak di lantai. Ia juga melihat sesuatu yang mengejutkan, yaitu Serafina tersegel bersama Orichalcum Poseidon. Degel tiba-tiba diserang salah satu jenderal marina, si Dragon. Ia adalah Unity. Unity meminta Degel untuk membebaskan Poseidon yang tersegel dan menjadikan jasad kakaknya sebagai wadah Poseidon untuk melindungi Blue Guard dan menguasai dunia. Sebagai bayarannya, ia akan memberikan Orichalcum yang berisi kekuatan Poseidon. Akan tetapi tentunya Degel menolak hingga terjadi pertarungan di antara mereka berdua. Unity menggunakan patung Poseidon untuk melawan Degel. Pertarungan antar sahabat pun tidak bisa dielakkan. Unity melakukan ini semua setelah kepergian Degel menjadi Sen dan kematian kakaknya. Ia menjadi gelap mata karena kedua mataharinya telah pergi. Ia pun dipilih oleh Poseidon untuk menjadi jenderal marina untuk membebaskan Poseidon. Bahkan Unity membunuh ayahnya karena berusaha menghentikannya. Degel berhasil menghentikan Unity. Ia berusaha menyadarkan Unity karena yang ia perbuat adalah sebuah kesalahan besar. Unity akhirnya sadar karena Degel yang menghentikannya. Ia hanya butuh sandaran. Ia pun berterima kasih karena Degel mau menghentikannya. Unity lalu memberikan Orichalcum Poseidon dan ia akan tinggal di Atlantis bersama jasad kakaknya. Namun tiba-tiba Pandora datang dan menghancurkan Orichalcum Poseidon sehingga kekuatannya lepas kendali. Mayat Serafina kini memiliki kekuatan Poseidon dan mengamuk. Tidak ada cara lain untuk menghentikannya selain mengalahkan Serafina. Degel lalu menyuruh Unity untuk pergi dan melindungi Blue Guard sesuai janji mereka. Degel yang akan menghentikan Serafina. Degel lalu mengeluarkan seluruh kosmonya dan membuat dingin seluruh Atlantis. Unity hampir gagal karena benturan pertarungan Degel dan Serafina, dan juga aura beku yang sangat dingin. Namun berkat Cardia yang masih memiliki kekuatan, ia memberikan kuku panasnya kepada Unity agar tetap hangat.
Cardia dan Degel tewas di Atlantis, namun mereka berdua berhasil menghentikan Serafina. Unity berhasil selamat dan pergi menuju Sanctuary untuk melapor. Nah, itulah untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share.